Setiap manusia hidup dalam pergumulan antara terang dan gelap. Di dalam hati yang tampaknya damai, kadang tersembunyi bisikan halus dosa yang perlahan menyesatkan arah jiwa. 7 dosa maut: kesombongan, iri hati, kemarahan, kemalasan, keserakahan, kerakusan, dan nafsu bukanlah sekadar pelanggaran etika, tapi tanda-tanda bahwa kita mulai berpaling dari Allah, Sang Sumber Hidup. Renungan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk membantu kita menatap jujur ke dalam cermin batin. Kita tidak sendirian dalam pergumulan ini. Tuhan tidak datang untuk menghukum, tetapi untuk menebus, menyembuhkan, dan membebaskan. Melalui setiap perenungan, biarlah Roh Kudus menerangi sudut-sudut hati yang gelap, agar kita semakin serupa dengan Kristus. Ambil waktu, 1 hari, pahami 1 dosa, 1 luka, 1 pemulihan. Bacalah dengan hati terbuka dan biarkan Tuhan berbicara. Pertama, kesombongan, pride, akar dari segala dosa. Kesombongan adalah sikap menempatkan diri sendiri di atas segalanya, bahkan di atas Tuhan. Ini adalah bentuk keangkuhan yang membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Allah ataupun sesamanya. Dalam kisah kejatuhan, Lucifer dikisahkan bahwa karena kesombongannya, ia ingin menyamai Allah dan akhirnya dibuang dari surga. Kesombongan tidak hanya membuat manusia menolak otoritas Allah, tetapi juga menolak untuk belajar, berubah, atau mengakui kesalahan. Kesombongan dapat muncul dalam bentuk meremehkan orang lain yang lebih lemah atau kurang beruntung, menindas yang lemah dan minoritas, tidak bisa menerima koreksi, memamerkan kehebatan diri, berpikir bahwa diri sendiri lebih suci daripada orang lain, self-righteousness. Dalam dunia modern, kesombongan bisa menyusup secara halus melalui media sosial, status, jabatan, bahkan pelayanan yang dilakukan demi pujian. Alkitab sangat keras terhadap dosa ini. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Solusi rohani: latihlah kerendahan hati. Ingat bahwa semua keberhasilan datang dari Tuhan, dan kita hanyalah hambanya. Rendahkan hati di hadapannya dan belajar menghargai setiap orang. Kedua, iri hati, envy, kesedihan atas keberhasilan orang lain. Iri hati adalah ketidakmampuan untuk bersukacita atas kebaikan yang diterima orang lain. Ini bukan hanya ingin memiliki apa yang orang lain miliki, tapi ingin agar mereka tidak memilikinya. Dalam kisah Kain dan Habel, iri hati Kain terhadap Habel membuatnya membunuh saudaranya sendiri. Iri hati dapat muncul dalam bentuk membandingkan diri terus-menerus, tidak bisa bersukacita ketika orang lain diberkati, sedih melihat orang lain sukses, menyebarkan gosip atau fitnah untuk menjatuhkan orang lain, diam-diam berharap orang lain gagal. Dalam zaman modern yang syarat dengan pencapaian dan popularitas, iri hati menjalar diam-diam ke dalam hati, apalagi dengan media sosial yang sering memunculkan perasaan kurang dan tidak puas. Janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Galatia 5 ayat 26. Solusi rohani: latihlah rasa syukur dan kasih. Syukuri apa yang sudah kita miliki. Doakan dan berkati orang-orang yang berhasil, karena kasih meniadakan iri hati. Ketiga, kemarahan erat, amarah yang tak terkendali. Kemarahan yang dimaksud di sini bukanlah kemarahan yang adil terhadap ketidakadilan, melainkan kemarahan penuh kebencian, dendam, dan niat membalas. Ini adalah emosi
yang tak terkendali yang bisa menghancurkan diri sendiri dan orang lain. Kemarahan bisa muncul dalam bentuk ledakan emosi, kekerasan verbal, atau fisik, kebencian yang dipendam bertahun-tahun, dendam yang terus dijaga. Yesus berkata, "Tetapi Aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum." Matius 5 ayat 22. Kemarahan seringkali bersumber dari luka batin yang tidak disembuhkan. Tanpa pengampunan, kemarahan akan berubah menjadi akar pahit. Solusi rohani, belajar pengampunan dan kelembutan. Mengampuni bukan berarti membenarkan kejahatan, tetapi melepaskan diri dari ikatan emosi negatif yang meracuni hati. Keempat, kemalasan sloth menolak panggilan Allah. Kemalasan bukan sekadar enggan bekerja fisik. Dalam konteks rohani, kemalasan adalah keengganan untuk mencintai, berdoa, berjuang dalam iman, dan menghidupi panggilan hidup. Ini adalah bentuk penolakan terhadap tujuan hidup yang diberikan Tuhan. Kemalasan bisa muncul dalam bentuk menunda-nunda hal penting, tidak mau berdoa atau membaca firman, acuh terhadap penderitaan orang lain, tidak peduli dengan kekudusan hidup. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27. Solusi rohani, bangkitkan semangat kasih dan dedikasi. Mintalah Roh Kudus untuk membakar semangat baru dalam hati kita. Hidup bukan untuk bersantai selamanya, melainkan untuk menjadi alat kemuliaan Tuhan. Kelima, keserakahan grit, keinginan tak terbatas akan lebih. Keserakahan mendorong seseorang untuk terus mencari lebih banyak tanpa pernah puas. Dalam dunia yang mengagungkan kekayaan, keserakahan sering dipuji sebagai ambisi. Tapi dalam iman Kristen, ini adalah penyembahan terhadap mamon. Keserakahan bisa muncul dalam bentuk tidak pernah cukup dengan apa yang ada, menyimpan berlebihan tanpa memberi, melanggar etika demi keuntungan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan dan harta. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 10. Solusi rohani, latihlah kemurahan hati dan kepuasan batin. Ingat bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Memberi adalah bentuk pelepasan dari belenggu keserakahan. Keenam, kerakusan gluteni, ketidakseimbangan dalam pemuasan diri. Kerakusan bukan hanya tentang makan dan minum berlebihan. Ini juga mencakup segala bentuk pelampiasan yang tak terkendali demi kenikmatan pribadi. Ini adalah penyembahan terhadap perut dan indera, bukan terhadap Tuhan. Kerakusan bisa muncul dalam bentuk makan dan minum tanpa kontrol, ketagihan hiburan dan kemewahan, melarikan diri ke konsumsi sebagai pelipur lara, kurangnya puasa dan disiplin tubuh. Sebab banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus. Tuhan mereka ialah perut mereka. Filipi 3 ayat 18 dan 19. Solusi rohani, belajar puasa dan penguasaan diri. Tubuh bukan untuk diikuti kehendaknya, melainkan ditundukkan pada kehendak Kristus. Puasa bukan hanya soal makanan, tetapi juga menahan diri dari semua bentuk kerakusan batin. Ketujuh, nafsu, lust, objektifikasi, dan penyalahgunaan cinta. Nafsu adalah pergeseran dari cinta sejati menuju keinginan untuk memuaskan diri secara seksual tanpa melihat martabat manusia. Nafsu mengaburkan kasih menjadi pemuasan semata. Nafsu bisa muncul dalam bentuk pikiran atau fantasi cabul, ketergantungan pada pornografi, seks di luar pernikahan, melihat orang lain sebagai objek, bukan pribadi. Yesus sangat jelas, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya
sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Matius 5 ayat 28. Solusi rohani: kembangkan kemurnian hati dan kasih sejati. Nafsu hanya bisa dikalahkan oleh cinta yang murni, yang melihat sesama dengan mata kasih Tuhan, bukan nafsu duniawi. Untuk kita renungkan perjalanan menuju kesucian. Ketujuh dosa maut ini adalah wajah dari kecenderungan manusia yang jatuh. Tapi melalui pertobatan, kasih karunia, dan kerjasama dengan Roh Kudus, kita dapat bertumbuh dalam kebajikan. Tuhan tidak hanya menyingkapkan kelemahan kita, tetapi juga menyediakan kasih dan kuasa untuk mengubahnya. Mari kita renungkan dan biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita setiap hari. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kudus dan penuh kasih, hari ini aku datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka, namun penuh beban. Aku mengakui, begitu sering aku jatuh dalam godaan, tertawan oleh dosa yang sama, dan begitu lama aku menutup mata atas racun yang diam-diam merusak jiwaku. Ampunilah aku Tuhan, atas kesombongan yang membutakan, atas iri hati yang menyesakkan, atas amarah yang membakar dan menyakiti, atas kemalasan yang melemahkan iman, atas keserakahan yang mengeraskan hati, atas kerakusan yang melemahkan kendali, dan atas nafsu yang mengaburkan kasih sejati. Engkau tahu segala yang tersembunyi dalam hatiku. Tidak ada yang luput dari pandangan-Mu. Tapi Engkau juga penuh belas kasih, siap mengampuni, siap memeluk, dan siap memulihkan. Tuhan, jamahlah hatiku, hancurkan keangkuhanku, dan bangunlah kerendahan hati. Lembutkan hatiku agar mampu mengasihi dan mengampuni. Berikan aku kekuatan untuk melawan godaan dunia ini, dan tuntun aku berjalan dalam kekudusan-Mu setiap hari. Bentuklah aku menjadi bejana baru yang mencerminkan kasih dan terang-Mu. Roh Kudus, penuhilah aku, jadikanlah aku kudus, bukan karena kekuatanku, melainkan karena rahmat dan kasih karunia-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamatku yang setia, aku berserah. Amin.